Selamat malam jemaat yang kekasih. Kita jumpa lagi pada hari ini Rabu 23 September 2020. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini dari Mazmur 40 ayat 10 sampai dengan 18. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu. Pada malam ini kami akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, apa yang kami beritakan dapat menguatkan kami, dan terutama Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, Mazmur 40, ayat 10 sampai dengan 18. Mazmur 40 ayat 10 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Kepada jemaah yang besar. Engkau, Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku. Sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku. Sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku. Sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu. Mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda. Mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu. Mereka yang mengatai aku syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau. Semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu. Tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin. Tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Sampai demikian jauh pembacaan kita, kata Tuhan Yesus yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta mau memelihara di dalamnya. Jemaat yang kekasih, judul renungan kita pada malam ini, doa minta tolong kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, apakah saudara sedang, pernah atau sedang merasa terancam? Bagaikan terperosok lumpur rawa yang semakin menyedot. Kecelakaan ini ditakuti karena dapat menelan atau menenggelamkan diri kita sepenuhnya. Begitu pula dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini, semakin banyak yang terdampak pandemi COVID-19. Semakin terasa mengkhawatirkan. Apalagi jika ada teman, tetangga yang juga kena. Penyakit yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan itu rasanya bagaikan musuh yang mengepung kita, namun tidak kelihatan ya. Saudara, berdoa dan berusaha adalah langkah orang yang percaya Tuhan, bukan? Itulah yang dilakukan Raja Daud ketika menghadapi masalah. Pada ayat 12 pada pembacaan kita tadi,
yang nampak dalam Alkitab Kabar Baik, nampak Daud berseru dalam doanya begini, Tuhan, janganlah berhenti mengasihani aku. Lindungilah aku selalu dengan kasih dan kesetiaan-Mu. Daud memang berusaha menghadapi masalah bersama para pendukungnya. Namun, dia tetap mengutamakan Tuhan. Ya, ingat ketika dia dapat memotong jubah Saul, ya, namun Daud tidak membunuhnya. Hal itu karena Daud menghormati Tuhan yang telah mengurapi Raja Saul. 1 Samuel 24 ayat 5-7. Tidak seperti keinginan manusia yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Daud dengan bijak menuruti dan menanti kehendak Tuhan. Saudaraku yang kekasih, jika kita bijak, mestinya berlaku seperti kata pepatah lama, yaitu sedia payung sebelum hujan. Dengan mempersiapkan diri, memperlengkapi diri, mengantisipasi kemungkinan yang terjadi, bukankah kita dapat menghindari atau menghadapi masalah? Ketika ada masalah, ada orang yang paniknya tidak terkendali. Ya, bagai kuda lari ke sana kemari tanpa tahu arah. Begitulah kalau bersikap, nunggu tiba masalah baru cari jalan keluar. Ada pula yang nampak tidak peduli dengan adanya masalah. Diri sendiri pun ditipunya karena sebenarnya dia putus asa. Bagaikan burung unta sembunyikan kepala ya. Jemaat, kita semua tentu ingin selamat bukan? Kita dapat menghindari atau menghadapi masalah. Tetapi kita tidak dapat mengabaikan atau lari dari masalah. Bukankah sepandai-pandainya tupai melompat bisa jatuh juga? Ya, betul kan? Ya, jemaat yang kekasih. Raja Daud pun tidak mampu lari dari masalah. Pada pembacaan tadi ada tercantum pada ayat 13, ya kalau kita melihat kembali, ya, dikatakan malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku. Daud mengakui kalau masalah yang mengejarnya, yaitu kehidupannya yang sedang terancam itu muncul akibat dosa, akibat kesalahannya. Bukankah Daud pernah menyebabkan kematian Uria, salah seorang tentaranya sendiri? Masih ingat jemaat yang kekasih? Ya. Hal itu dilakukannya untuk merampas Batseba, istri Uria. Perbuatannya itu Tuhan pandang jahat. 2 Samuel 11 ayat 2-27. Daud telah diberikan banyak berkat oleh Tuhan. Namun, ya, mengambil hak orang lain. Itu dinilai ya tidak baik, jahat oleh Tuhan, menghina Tuhan. Tuhan menghukum Daud. Salah satu hukuman itu adalah anak Daud sendiri akan mendatangkan malapetaka bagi Daud. Ini untuk membalas malapetaka yang Daud timpakan kepada keluarga Uria yang sebenarnya sangat menghormati Daud. Anak Daud, ya kita masih ingat Absalom, yang Daud sangat kasihi. Justru anaknya ini yang ingin membunuh Daud, ya sang ayah ini, untuk mengambil alih tahta kerajaan. Bandingkan 2 Samuel 12 ayat 10 dan 11. Namun ketika Nabi Nathan menyampaikan kesalahannya, Daud pun segera mengakuinya. Tapi dia tidak seperti Saul yang mesti berkata, ya mengaku salah, tapi mengkambing hitamkan rakyatnya. Dalam 1 Samuel 15 ayat 24. Daud hanya berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Sikap Daud yang menyadari diri dan menyatakan pertobatannya ini dinilai baik. Pernyataannya itu segera ditanggapi oleh Nabi Nathan dengan berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. 2 Samuel 12 ayat 13. Dan terbukti. Kemudian, Daud tidak berhasil dibunuh oleh Absalom. Jemaat yang kekasih, Absalom memang mendapat dukungan dari banyak orang sehingga nampaknya mampu mengalahkan tentara yang setia kepada Daud. Namun ternyata sebaliknya, tentara Daud yang berhasil memenangkan pertempuran. Bahkan
Absalom sendiri yang mati terbunuh, bukan Daud. 2 Samuel 18 ayat 9 sampai 15. Beberapa anak Daud memang mati terbunuh. Itu adalah bagian dari hukuman Tuhan atas kesalahan, atas dosa Daud. Jemaat, meski banyak masalah, namun nampak jelas dalam doanya, terutama dalam pembacaan kita tadi, Daud tetap mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan pun tetap berkenan kepadanya. Sehingga dari keturunan Daud kemudian lahir Raja yang menyelamatkan manusia dari dosa, yaitu Yesus Kristus. Jemaat yang kekasih, bagaimana refleksi firman Tuhan untuk kehidupan kita? Ketika menghadapi masalah, apa yang saudara buat? Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini? Jemaat yang kekasih, lewat firman Tuhan saat ini, kita bisa melihat ya apa yang dibuat oleh Daud. Yang pertama, seperti Daud, hendaknya kita pun berdoa kepada Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan, nyatakan pertobatan dan permohonan ampun, serta minta pertolongannya, agar dapat tenang dan menanggapi kehendaknya yang jauh lebih baik daripada keinginan kita. Yang kedua, amati sekitar keberadaan kita dan raih tangan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang berikan pertolongan. Apakah itu berupa kejenihan berpikir untuk melihat akar permasalahan dan mendapatkan solusinya, atau keterlibatan orang lain yang dapat terlihatkan kita cara pandang lain yang ternyata lebih baik atau bahkan mampu membantu kita mengatasi masalah. Yang ketiga, jemaat yang kekasih, tetaplah mengucap syukur dan memuji Tuhan. Meski tidak ada orang datang membantu, namun Tuhan sendiri ada bersama kita. Dia menolong kita hingga mesti nampak badai menerpa kita. Iman kita tetap teguh. Dan meski terasa gelapnya malam mencekam, namun harapan kita tetap mantap kepadanya. Mengapa? Karena kasih setia Tuhan tetap ada. Dikatakan tak berkesudahan, kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi dalam Ratapan 3. Jemaat yang kekasih, jemaat, silahkan meresapi lagu berikut ini. Soft as the voice of an angel, breathing a lesson unheard. Oh, with a gentle persuasion, whispers her comforting word. Wait till the darkness is over. Wait till the tempest is gone. Hope for the sunshine tomorrow. After the shower is gone. Jemaat yang kekasih, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tetap semangat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah namanya. Amin.